Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
Kang, Kang. Alif makan. Alif. Randan. Randan. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصاحب الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang saya hormati para asatid, para guru, wabil khusus guru anak-anak kita, Bapak Ustadz Ibu Hamidullah. Hadir juga Bapak Ustadz Zubaidi, sahib saya, dan keluarga besar Saudara Todik Mahfudin, aparatur pemerintah Desa Sukahurip yang tidak saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik santriwan dan santriwati, generasi penerus perjuangan agama yang saya banggakan. Saya doakan semua yang hadir di sini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Kalau ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada di antara kita yang punya banyak utang, biar pada cepat lunas utangnya. Ibu-ibu lebah utang aminnya kenceng, berarti yang aminnya kenceng itu tanda gede tenaganya. Yang mengaminkan doa saya doakan mudah-mudahan pulang dari sini bisa berangkat umrah, bisa berangkat haji ke Mekah, bisa nginjekin kaki ke tanah suci Mekah. Yang kagak amin pulang dari sini biar nginjek tai bocah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, maha penyayang tiada terbilang. Selawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari menjelang siang ini jam 1 kurang 4 jam, masih pagi, tapi udah suruh naik. Kagak apa-apa, kita biar cepat makannya. Kalau dikasih makan
pagi hari ini adalah hari yang sangat penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di mana ada di suatu tempat dibacakan sejarahnya Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ Allah turunkan bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan, miliaran, triliunan, bahkan dengan jumlah yang tiada terhitung. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan kepada kita. Kalau Allah turunkan air hujan dari langit, berapa banyak air yang jatuh? Ada malaikat yang mampu untuk menghitung berapa tetes air yang jatuh dari langit ke bumi. Tapi kalau di suatu tempat dibacakan sejarah Maulid baginda Nabi, kagak ada satu ge malaikat yang bisa ngitung berapa banyak rahmat yang Allah turunkan. Berarti alhamdulillah pada saat ini ibu-ibu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad adalah sumber rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan kata manusia, tetapi Allah langsung yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidak sekali-kali aku mengutusmu kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Baginda Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmiah, dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan pendidikan. Derajat manusia terangkat setelah Nabi Muhammad dilahirkan, terutama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu patut dan wajib berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dulu waktu Nabi belum dilahirkan, pada zaman jahiliyah, kalau lahir tuh beranak, anaknya perempuan dikubur hidup-hidup. Tetapi setelah baginda Nabi Muhammad dilahirkan, alhamdulillah derajat para wanita ibu-ibu terangkat derajatnya. Makanya yang paling rajin maulidan itu adalah ibu. Yang rajin pengajian ibu. Yang rajin arisan ibu. Yang rajin marhaban ibu. Yang rajin utang ibu-ibu juga sama. Tapi kagak kalau ibu-ibu sini mah. Itu mah ibu-ibu di kampung saya sono, di mana di Pulau Tiga. Cuma orang Pulau Tiga belajarnya sama orang sini. Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlak Rasulullah? Kita lihat contoh kecil dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah. Beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kalau rumah udah terasa surga berarti nyaman, enak, rumah tangga yang damai tentram, penuh dengan kecintaan dan kasih sayang. Coba kalau misalnya rumah tangga kita tiap hari berantem terus, rasanya bukan di surga tetapi terasa kayak di neraka tiap hari kiamat. Laki pelit sama bini, ngasih duitnya sedikit, bini
rewel, tukang ngomel sama laki itu jauh dari rumah tangga Rasulullah. Kalau Rasulullah sama bininya Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau manggil Siti Aisyah kagak pakai nama, dipanggilnya ya Umairah. Apa artinya? Wahai wanita yang cantik, kulitnya putih kemerahan. Dengan panggilan kesayangan yang membuat Siti Aisyah menjadi tersanjung. Kalau kita laki kadang-kadang manggil seenaknya, mentang-mentang bininya jenong, teriak-teriak, jenong pulang. Iya, istrinya jadi tersinggung, marah, ah jenong ge dulu demen dia. Lah iya, kalau Rasulullah mah bininya cakep, kulitnya putih kemerahan. Bagaimana Ustadz kalau bini kita kulitnya hitam? Apa dipanggil si hitam? Jangan takut tersinggung, panggil aja Hajar Aswad. Sama Hajar Aswad di hitam tapi mahal, berharga. Begitu juga dengan istri Siti Aisyah memanggil Rasulullah tidak dengan panggilan nama, dengan sebutan nama, tetapi dengan jabatan dan pangkat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah kalau manggil Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi bangga dengan pangkat dan jabatan suami. Karena istri ngikut sama suami. Kalau suaminya jadi lurah, istrinya dipanggil Bu Lurah. Kalau suaminya jadi dewan, istrinya dipanggil Bu Dewan. Kalau suaminya jadi RT, istrinya dipanggil Bu RT. Kalau suaminya tukang urut, istrinya dipanggil Bu Burut, bukan burut. Burut mah kondor tuh. Jadi kalau suami kita jadi lurah, panggil Pak Lurah gitu. Lah kalau lakinya Danton, ya panggil Pak Danton. Bangga dengan titel dan jabatan suami. Yang penting kita bersyukur, karena rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah akan menciptakan generasi dan generasi yang soleh, generasi soleh dan solehah. Nanti anak kitanya kagak puyeng, kagak bingung, karena kitanya kagak pernah berantem sama laki. Kalau tiap hari kita berantem sama laki, bini marah-marah sama laki, laki ngomel terus sama bini, nanti anak kita ngikut-ngikut begitu. Karena al-bait madrasatul ula, rumah tangga itu adalah pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Sebelum anak kita belajar di pesantren, belajar di sekolah, belajar di madrasah, pertama kita harus didik di rumah. Didik anak kita, kenalkan tentang agama. Paling kagak pertama kita kenalin huruf-huruf Al-Quran. Kalau pagi nih anak segini usia berapa tahun nih? 4 tahun, ajarin ngejah. Sekarang ada ikro, ajarin ba pataba, ba kasrobi, mim patama, tak kasroti, babi mati. Ajarin lagi ba pataba, lam do malu, babalu, gitu. Titipin di ustad kalau udah mulai kenal huruf. Pulang dari ustad kita tanya, tong tadi belajar ngaji apa di Mang Ustad Udi?
ngapal huruf hijaiyah mak? Coba mak pengen denger di lagu mak. Ya udah kagak apa-apa, coba langsung itu baca-baca. Abata sajahaho dagaroza sasafo dotogo agopako kalamana wahaya. Apa enggak ibu-ibu? Bareng. Abata sajahaho dagaroza sasafo dotogo agopako kalamana wahaya. Ustaz suaranya kagak enak ya, kagak apa-apa kagak enak ya. Tahu saya kayak ibu dalam hatinya ngomong gitu. Kagak enak suaranya. Jangan bohong dulu ya. Enak apa kagak bu? Yang bener. Begitu bisa, coba tong sekarang di domah ujungnya. Baca lagi itu baca. Abatasun jahahun dagarozun sasyasun gotogoon gopakun kalamanun wahayun. Senang hati orang tua ngedengernya, bener apa kagak? Bahagia kita ngedenger anak bisa ngaji. Jangankan anak bisa baca Al-Quran, jangankan bisa baca kitab kuning, baru anak bisa ngapal huruf hijaiyah, hati orang tua udah senang. Betul apa kagak? Besoknya coba tong kalau udah bisa, dipatah udah, di domah akhirnya udah, sekarang di domah semua dari A menjadi U. Bisa apa kagak? Kata anaknya bisa mak. Coba. Ubu tusu juhuhu duduruzu susu. Mak banyak amat susunya ini. Kata emaknya, udah jangan dah, berhenti dulu, itu mah buat bapak lu ntar malam. Orang tua akan bahagia kalau anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Tetapi sayang, hidup di zaman kita sekarang ini, kita telah dijajah oleh teknologi. Anak-anak kita lebih banyak pegang HP daripada Al-Quran. Betul apa kagak? Jangan bocah aja disalahin, ibu-ibunya begitu apa kagak? Bapak-bapaknya juga begitu. Bocah dilarang main HP, orang tuanya tiap hari main HP. Ada yang begitu? Nah, yang aku mah tuh, iya kan? Kenapa? Iya kan, bener? Iya. Coba kita hitung, ibu-ibu jawab. Mau makan pegang HP, mau minum pegang HP, habis makan pegang HP, mau mandi bawa HP, mau tidur buka HP, bangun tidur yang dicari HP, mau berak bawa HP. Ada yang begitu? Mana orangnya? Itu loh. Ngaku itu dia, makanya ya nyambung bawa HP parah. Iya. Makan kagak ngeliatin piring, kelihatinnya HP, salah nyocol kembang piring disangka sambel. Ya Allah, subhanallah. Makanya kagak apa-apa kalau anak kita buka HP, lihat HP kagak apa-apa. Yang penting lihatnya yang manfaat. Buka channel YouTube Teddy Mahfudin. Jangan lupa subscribe, like dan komen.
bukan promosi, tetapi ngasih tahu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita mengadakan peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah tanda bukti cinta kita kepada beliau, tanda bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke alam dunia ini, bukan turun dari langit, bukan pula keluar dari perut bumi, tetapi beliau dilahirkan melalui seorang wanita suci, yaitu Siti Aminah radhiyallahu anha. Baginda Nabi sangat sayang, cinta kepada kita. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup 14 abad lebih yang lalu, tetapi dia telah mikirin kita. Baginda Nabi itu sayang kepada kita. Ketika baginda Nabi dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy sampai patah giginya, berdarah pipis matanya, kemudian sahabat menjadi murka. Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, bukankah engkau punya doa yang mustajab? Sekali saja kau berdoa kepada Allah, maka mereka semua akan binasa, maka mereka akan hancur rata dengan tanah. Apa jawab baginda Nabi? Tidak, wahai para sahabatku, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar, untuk umatnya, untuk orang-orang Pulau Kukun. Syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena sebelum umat Nabi yang lain masuk ke dalam surga, umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu. Kita orang Pulau Kukun nih masuk surganya lebih dulu. Amin ya Allah ya Rabbal. Pernah datang malaikat Israel bersama dengan malaikat Jibril. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu yang mulia. Apa jawab baginda Nabi? Baginda Nabi menjawab, wahai Jibril, kehormatan apa yang Allah berikan kepadaku sehingga Allah akan mencabut nyawaku? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, inni haramtu jannata ala sairil anbiya qabla an tadkhulaha anta. Wahai Muhammad, aku haramkan surga bagi seluruh para nabi sebelum engkau masuk ke dalamnya. Kemudian apa jawab baginda Nabi? Wahai ya Allah, ya Rabb, bagaimana dengan umatku? Dijawab oleh Allah, wa haramtuha ala sairil ummani qabla an tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan surga kepada seluruh umat nabi-nabi terdahulu sebelum umatmu masuk ke dalam surga. Jadi umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga duluan, umat nabi yang lain masuknya belakangan setelah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nanti kita nih dikasih syafaat sama baginda Nabi, dicari mana orang Pulau Kukun yang belum masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, kemudian sahabat menjawab, ya Rasul, bukankah nanti umat itu banyak? Bagaimana cara engkau mengenali umatmu? Dijawab oleh Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya, wajah yang berseri dengan sebab bekas kena air wudu. Jadi kagak semua umat Nabi, umat Nabinya yang sering kena air wudu. Karena jangankan di akhirat, di dunia juga udah beda kalau yang sering kena air wudu. Yang kulitnya putih makin putih, yang kulitnya hitam makin hitam.
Kagak. Lah makin hitam mah kagak mau. Artinya hitam juga cakep, hitam manis. Saya contohnya hitam manisnya hilang, tinggal hitamnya aja. Mudah-mudahan kita semua orang Pulau Gugun khususnya diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Perkenalkan, saya Sahroni dari Pulau 3. Saya murid Kiai Haji Ahmad Roe, pimpinan Pondok Pesantren Ro'iyatul Mujahidin. Udah tahu Pulau 3? Udah tahu rumah saya? Kalau dari sini kita lurus sono arah Warung Bingung, nanti ada kampung Pulau 3 di sebelah kiri jalan, sebelah wetan madep mulon ada rumah gedong. Rumah gedong madep mulon, depannya ada mobil Fortuner. Apa ini? Sampai apa tadi? Nanti ada rumah gedong madep mulon, depannya ada mobil Fortuner warna putih. Rumah siapa? Rumah Haji Martaya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau bercanda aja ya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan dan kesalahan. Saya tidak panjang-panjang berbicara karena habis dari sini saya mau ngisi ceramah di Cakung. Dari Cakung langsung berangkat lagi ke Garon kalau ada yang undang. Baiklah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita baca istighfar bareng-bareng, keluarin suaranya. Ikutin saya, keluarin suaranya. Iya. Ini ya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma. Amalan sholihan wa wahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf dan terima kasih. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli